Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada saat ini saya akan membahas untuk analisa saham untuk seasonality ya. Jadi seasonality itu adalah berdasarkan statistik ya, analisa saham-saham yang sebelumnya di bulan tertentu ya. Misalnya yang akan datang ini kan untuk yang akan datang untuk bulan Februari ya, karena hari ini tanggal 31 Januari 2024. Jadi untuk Februari kira-kira saham apa yang selama bulan Februari dia naik selama 5 tahun terakhir ya. Jadi saya akan bahas yang potensial selama 5 tahun terakhir di bulan Februari itu apa saja. Jadi ini berdasarkan statistik. Statistik itu apa yang sudah terjadi ya. Jadi pasti karena sudah terjadi. Nah berdasarkan statistik itu kita akan memberikan gambaran kepada kita kira-kira ke depannya seperti apa ya seperti itu ya. Dan sebelumnya saya akan tunjukkan dulu statistiknya untuk video sebelumnya yang saya buat di bulan Desember akhir ya. Untuk bulan Januari seasonality-nya eh, sebentar ini untuk yang di bulan Desember akhir ya itu kan saya bahas ada ini ya saya highlight ini yang saya bahas ya waktu itu ya di bulan Desember akhir saya bahas ada 15 saham eh, yang saya bahas dari 15 saham ini yang ternyata naik di bulan Januari itu yang saya tebalkan ini ya item-item yang saya tebalkan ini mungkin saya zoomkan di sini ya kalau kurang jelas Anda bisa naikkan resolusinya ke 1080p ya supaya jelas. Nah di sini kalau kita hitung ya yang ditebalkan ini ada berapa ya. Sebentar. Jadi dari 15 saham itu 11 saham naik ya dia. Jadi strateginya kalau berdasarkan seasonality ya, bukan analisa teknikal ya, berdasarkan analisa statistik ya, apa yang sudah terjadi ya pasti ya karena sudah terjadi ya. Mulai dari kenaikan 5 kali berarti 100% ya, ada yang 4 kali berarti 80% ya. Jadi berdasarkan apa yang sudah terjadi itu kita analisa kemudian kira-kira bulan berikutnya seperti apa. Nah, ternyata dari 15 yang saya bahas itu 11 naik ya. Jadi hit point-nya atau sukses rate-nya itu 70% ya. Jadi bagus ya. Memang kalau kita bicara mengenai seasonality itu nggak pasti ya. Misalnya kalau bulan Januari itu dia bagus ya banyak yang naik, win rate-nya bagus. Kemudian bulan Februari nanti ini yang akan datang belum tentu dia bagus. Ya. Kemudian kalau misalnya bulan lalu jelek untuk Januari, tapi belum tentu bulan berikutnya jelek juga ya sebelumnya belum tentu jelek juga jadi kalau berdasarkan seasonality itu kalau kita ambil dari Januari sampai Desember ya Januari Februari Maret dan seterusnya sampai Desember itu ada beberapa bulan tertentu yang sangat bagus sekali statistiknya ada yang eh, tengah-tengah ya atau istilahnya so-so lah ya. Nah, kadang ada yang 50% 60% ada yang jelek banget sampai 30% atau 34% ya seperti itu. Nah, di sini strateginya adalah kita belinya pada saat closing istilahnya itu sebelum closing ya. Jadi bukan pada saat closing, sebelum closing ya. Maaf saya revisi sebelum closing di akhir terakhir di hari terakhir akhir bulannya. Jadi untuk Februari yang akan datang ini kita belinya eh, Januari akhir ya. Jadi hari ini terakhir nanti sebelum penutupan ya. Nanti saya post videonya ke YouTube ya. Nah, atau belinya awal-awal hari pertama itu pembukaan kita beli. Nah, setelah kita beli kita minta tinggal pasang aja trailing stopnya. Ya, bisa pasang 1% atau 2% terserah ya. Jadi kalau turun ya kita jual dulu karena memang berdasarkan statistik ya. Enggak berdasarkan teknikal enggak ya. Jadi jangan salah paham ya. Analisa seasonality itu berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi. Jadi pasti ya karena sudah terjadi. Nah, berdasarkan data itu kita akan tahu ke depannya seperti apa. Ya. Nah, itu yang untuk sebelumnya. Nah, untuk kali ini untuk pembahasan kali ini saya bahasnya kan pada saat 31 Januari 2024 jam 10 lebih 4 ya, waktu Indonesia bagian Barat, 10.04 waktu Indonesia bagian Barat pagi ya. Ini jam market masih jalan ya. Hari hari ini hari Rabu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini em, ini ada statistiknya mulai dari 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 di bulan Februari ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ini saya urutkan berdasarkan transaksi bulan ini ya. Mulai dari awal bulan sampai kemarin itu saya urutkan berdasarkan volume transaksi yang terbanyak ya seperti itu ya. Karena ada beberapa yang bagus tapi nggak liquid ya. Contohnya ini ada saham yang 100% naik di bulan Februari tapi dia nggak seberapa liquid seperti saham SOSS, kemudian GWSA kurang ya, likuiditasnya itu kurang. Jadi saya nggak mau Anda terjebak kepada seasonality tapi nanti ada beli memang naik tapi Anda nggak bisa jual nantinya ya tiba-tiba nanti banting turun ya ada yang take profit dan sepertinya dan saya pilihkan yang lumayan bagus. Nah di sini yang paling bagus yang liquid ya yang 5 kali ya berarti dia di bulan Februari dia pasti naik selama 5 tahun terakhir dan kalau kita lihat rata-rata kenaikannya lumayan bagus ya Sido ya nanti kita bahas yang lain-lain juga.
Jadi yang saya highlight ini yang saya bahas ada di sini ada 14 saham. MDKA, MAPA, JTPE, Akra, MAPI, Pawon, Sido, CTRA, PDBA, BSDE, SSMS, Harta, BNGA, dan JSMR. Ya. Jadi file ini nanti saya bagikan linknya ada di video deskripsi Pak ini, tapi saya passwordnya adalah rich ya, RICH 2024. Ya. Jadi kenapa saya password? Karena saya nggak mau orang yang nggak berhak untuk melihat dia membuka filenya karena dia nggak nonton videonya, jadi harusnya sih dia nggak punya hak untuk melihatnya ya seperti itu ya. Jadi saya password aja Rich 2024 ya bahasa Inggris ya, pasti huruf kecil semua, input passwordnya 2 kali karena dia untuk yang read dan untuk yang write ya seperti itu ya. Atau kalau Anda nggak mau merubah-rubah, takut kena geser atau gimana datanya berubah, ya Anda yang input passwordnya 1 kali aja ya supaya nggak kena edit nanti ya, karena password yang kedua untuk editing. Eh, Lebih cukup ya pengenalannya. Jadi saya akan bahas langsung ke grafiknya atau chartnya. Nah, pertama yang saya bahas adalah untuk saham MDKA. Ya, ya memang kalau kita lihat MDKA ini kan lebih kecenderungan saham untuk emiten emas ya, seperti itu ya. Biasanya analoginya ke emas. Emas naik, MDKA naik, tapi belum tentu ya. Makanya sudah saya sering sebutkan di video saya, kalau kita bicara mengenai trading komoditas ya, sama trading saham komoditas, tergantung Anda tradingnya di mana. Kalau misalnya Anda tradingnya di komoditas emasnya, ya Anda lihat harga emasnya. Tapi kalau trading di saham yang berhubungan dengan komoditas emasnya, Anda langsung fokus saja ke sahamnya karena Anda trading sahamnya, bukan trading komoditasnya. Bukan berarti nggak penting lihat harga komoditasnya. Buktinya emas dia tinggi-tingginya kan. Seperti itu. Nah, tetapi ternyata MDKA masih lesu di bawah, walaupun ini secara MA20 dia masih menarik. Kalau mobile untuk MDKA ini masih cukup menarik, kalau mobile ya. Uh, Area support terdekatnya 2670, uh, berikutnya supportnya 2480, target price terdekatnya atau resisten terdekatnya di 2880 dan 3030. Jadi kalau mau langsung HK, buy menjelang penutupan boleh atau besok paginya ya di awal Februari kalau Anda mau buy silakan. Kemudian jangan lupa pasang trade stopnya. Memang secara statistik dia uh, 80% naik di bulan Februari ya, seperti itu ya. Jadi berapa persen persentasenya nanti Anda lihat sendiri di worksheet Excel-nya, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya untuk downloadnya. Kalau lebih cukup untuk MDKA tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Eh, Berikutnya MAPA. MAPA uptrend-nya masih strong banget ya. Ini kelihatan dari MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Jadi kalau mau berdasarkan seasonality, mau langsung buy boleh, menjelang penutupan atau besok paginya Anda langsung buy. Kemudian jangan lupa pasang trade stop-nya 1% atau 2% ya. Jadi kalau dia naik langsung pasang, jangan lupa juga pasang stop loss-nya. Jadi kalau gagal kena stop loss ya jual. Nah, kalau yang mau buy a weakness Anda bisa tunggu di 890 atau di tengah-tengahnya antara 890 sampai 975. Ini kurang lebih sekitar area 920-an ya. Tengah-tengahnya ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita perusahaan buy. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout ke atas swing high-nya di sini 1025 ya, yang sudah punya mau tambah lagi boleh, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silahkan ya kalau berdasarkan trennya, bukan berdasarkan seasonality ya. Anda tunggu breakout sekalian atau mau HK langsung boleh karena MA20-nya kan mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, ini masih bagus ya. Jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya untuk MAPA. Memang volumenya kadang agak kecil ya, tapi masih cukup liquid ya. Jadi jangan terlalu banyak juga kalau mau trading di MAPA ini ya. Kalau lebih cukup. Eh, Berikutnya JTPE, kalau kita lihat JTPE ini masih sideways. Sideways-nya dia cenderung mengarah ke bawah ya. Ya. Eh, karena sebelumnya dia kalau kita lihat ini dia naik kemudian turun ya, sideways-nya ini kan cenderung sideways MA-nya ya. Kemudian sideways-nya turun lagi MA-nya ya seperti itu ya. Jadi di sini strateginya Anda pasang aja stop loss-nya di 288 maksimum 282. Tapi kalau 288 terlalu jauh Anda bisa pakai acuan low-nya 296 ya. Low yang terakhir dalam 1 minggu terakhir kan low-nya di 296. Jadi kalau turun banyak 296 Anda jual dulu sebagian, turun banyak 288 Anda jual dulu semuanya. Nah, kalau dia berhasil breakout, misalnya dia breakout ke atasnya 316, Anda mau tambah lagi average up boleh ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 316, ini target price berikutnya dia akan menguji resisten minor di sini ya. Nah, target price berikutnya di sini ada di 330. Kalau dia breakout lagi ya target price-nya kurang lebih di 364. Jadi untuk JTP ini sebenarnya masih sideways tapi sideways-nya di jalur downtrend-nya. Jadi jangan terlalu banyak ya karena dia mengarah ke bawah. Ya baiknya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi tapi kalau turun jangan di average down. Pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya. Ya kalau lebih cukup ya. Berikutnya Akra. Akra juga masih bagus ya. Uptrend-nya masih naik. Nah, Akra ini mungkin ada pertanyaan, Pak Sunar, dia di sentimen ketegangan antara Amerika dengan
Iran ya seperti itu ya. Kemudian Rusia dengan itu kan masih ramai dan sebagainya. Apakah nanti ini berhubungan dengan minyak ya? Ya, mungkin saja sentimennya ada, tetapi saya di sini lebih baik ke fokus ke pergerakan harga sahamnya. Kita lihat aja secara gampangnya MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya. Kalau mau buy silakan, buy high sell higher juga silakan, masih bagus ya. Jangan terlalu takut ketinggian atau takut ketinggalan ya seperti itu ya. Yang penting di sini adalah kita harus punya plan ya, pasang take stopnya di mana, stop loss di mana. Ini kalau dia naik lagi ke atasnya hanya ke atas 1650, Anda boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya adalah 1695, swing hanya yang terdekat ya. Kalau gambaran saya di 1700. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1700, dia masih bisa naik lagi ke 1800. Ya. Tapi saya perlu ingatkan, Akra ini memang kadang-kadang ekornya panjang ke atas. Artinya kalau dia breakout, bisa saja dia gagal. Tapi tetap ya kembali ke masing-masing. Kalau ada berdasarkan trennya, ini masih bagus. Karena masih di atasnya MA20 dan MA20-nya masih mengarah ke atas. Yang penting arahnya MA20-nya. Ya. Walaupun sudah di atas MA20-nya, tapi kalau MA20-nya mengarah ke bawah ya jangan. Ya, seperti itu ya. Ya, kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Papi, ini masih super uptrendnya masih cukup bagus. Dia masih berusaha untuk tembus ke atas 2000. Berdasarkan seasonality, kalau mau buy boleh. Target price dekatnya dia akan menguji resisten 2030. Kalau dia breakout naik ke atas 2000, Anda boleh tambah lagi average up. Ini target price-nya di 2200. Di tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi nanti di 2070 ya. Jadi uh, buy high sell higher. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi. Tapi perlu diingat juga kalau dia breakout seringkali ekornya panjang ke atas karena kemarin kalau kita lihat eh, dia ekornya panjang ke atas ya. Nah, turun lagi di bawah 2000. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia itu gagal, belum tentu kali ini kalau dia breakout gagal lagi. Tapi ya nggak pasti berhasil ya. Yang penting ya pasang trade stopnya aja. Mau pasang di mana? Pasang aja di 1950 atau 1900 ya. Nah, trade stopnya, stop lossnya. Jadi kalau dia masih bertahan di atas 1900, menurut saya sih masih cukup kuat ya uptrendnya untuk MAPI. Ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Pakuan, Pakuan saya bahas ini masih downtrend. Terus terang aja untuk Pakuan saya masih belum punya. Saya ada sisa sedikit dari sebelumnya ya. Saya nggak jual memang karena sisanya sedikit banget ya. Karena masih lossnya nggak terlalu banyak juga. Karena sebelumnya itu yang harga bawah yang sisanya saya belum jual. Eh, itu masih menarik sebenarnya ya. Potensial karena saya sudah sebutkan ya. Untuk Pakuan ini memang eh, kalau kita mundur ke belakang dibanding jauh di bawah, dia itu setiap tahun ya mulai tahun 2015 dia berhasil 2014 lah di sini ya. Dia berhasil naik paling nggak nyentuh 500 ya. Nah, ini kan pernah dibanting COVID, dia berhasil naik dalam waktu paling lama 1 tahun lah seperti itu di atas 500. Nah, tapi kita juga jangan terlalu kaku dalam arti past performance itu doesn't garanti future performance ya. Jadi kalau sebelumnya itu dia berhasil naik, ya belum tentu kali ini dia berhasil naik. Tapi ada kemungkinan ya seperti itu ya. Apalagi kalau nanti The Fed menurunkan suku bunga, BI juga ikut menurunkan suku bunga, semoga menjadi sentimen yang baik bagi emiten properti. Tapi Pakuan ini uniknya dia lebih ke sewa properti ya seperti itu ya. Ya, perhotelan juga. Ya, jadi mudah-mudahan aja masih cukup bertahan di tengah tantangan yang cukup menarik ya tahun 2014, 2000, masalah 2024 dan 2025 ini tantangannya masih cukup menarik ya untuk sektor properti ya seperti itu ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 412 maksimum 400 saja stop lossnya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 434 mau tambah lagi boleh, average up boleh, naik ke atas 446 boleh tambah lagi ya. Jadi sebenarnya masih downtrend ya untuk Pakuan ini ya. Tapi kalau berdasarkan seasonality yang saya bahas dari awal strateginya, kalau mau langsung buy boleh aja ya. Yang penting pasang stop lossnya itu ya. Oh, cukup. Berikutnya untuk Sido. Nah, Sido saya ada buy, saya antri tadi pagi, saya sharekan di grup saya yang grup learning ya. Uh, saya Pak lihatkan badan saya 505 ya. Jadi antri tadi sudah dapat. Untuk Sido ini pasang aja stop lossnya di 492 atau 490 ya. Kalau mau pasang di swing low di sini 478 mungkin terlalu jauh ya. Jadi pasang aja di 492 atau 490. Nah, kalau dia berhasil naik lagi kita tambah lagi atau average up. Target price terdekatnya resistennya di 530, kemudian berikutnya di 575. Kalau dia naik lagi maka target price berikutnya di 615. Itu untuk Sido ya. Nah, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk CTRA, ini CTRA masih cukup menarik, uptrendnya masih cukup kuat. Hari ini memang merah, candlenya tebal, tapi kalau berdasarkan seasonality dia 80% naik, maka Anda bisa eh, langsung HK nanti ya menjelang penutupan atau Anda tunggu buy on weakness di 1195 atau 1150 atau 1100 nanti ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah kadang-kadang memang menjengkelkan ya.
ini Pak Sunar, katanya Bayern Munich di 1100 naik. Besoknya naik memang ya, tapi kemudian dibanting lagi Pak Sunar ya seperti itu. Nah, jangan lupa pasang stop loss-nya. Kadang-kadang memang kalau sudah kena stop loss, ternyata naik Pak Sunar setelah kena stop loss. Gimana tuh? Ya kita lihat aja kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas ya kita kejar ya. Seperti itu. Dinamika trading seperti itu. Buy sell, buy sell. Kadang kita sell kena trailing stop, kadang kena stop loss, ternyata besoknya naik lagi. Ya kita cek ulang lagi apakah uptrendnya masih bagus. Kalau uptrendnya masih bagus, atau dia breakout lagi ke atas, garisnya pakai acuan MA20 atau swing high sebelumnya ya kita boleh buyback ya. Dinamika trading seperti itu ya. Jadi jangan terlalu istilahnya itu bahasa Jawanya itu kapok lah atau menyerah karena sebelumnya gagal terus belum tentu. Trading itu kadang-kadang satu kali gagal, dua kali gagal, ketiga kalinya bisa berhasil. Ya kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk PTBA. PTBA ini uptrendnya masih bagus, naik ke atas. Harga sahamnya juga hari ini dia sudah plus di atasnya MA20-nya. Jadi kalau mau langsung buy boleh, pasang stop loss-nya mungkin di 2590 atau maksimum di 2500 ya. Jadi ini rally kemungkinan sentimen dividen nanti ya. Dia naiknya pelan-pelan. Ya ini sempat turun karena harga batubara waktu itu dia turun lagi. Tapi di sini saya fokusnya ke harga sahamnya. Jadi uptrend-nya sebenarnya masih bagus. MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya. Area buy and weakness sudah saya gambarkan, harusnya sudah buy and weakness di sekitar 2590 ya. Karena itu area buy and weakness-nya. Kalau turun jangan langsung buy. Kalau sudah berhasil rebound, mantul ke atas, besok paginya kan, hari ini kan masih pagi ya, jam 10 ya. Kalau mau langsung buy ya boleh aja ya. Jadi, kalau dia naik lagi ke atas 2660, tambah lagi average up, target price dekatnya 2780 dan 2930. Itu untuk PDBA. Ya. Kalau lebih cukup, memang ada banyak yang bagus ya, yang 4 kali naik di bulan Februari ya, berarti 80% kan kalau 5 tahun terakhir. Tapi nggak semuanya saya bahas. Yang saya nggak bahas bukan berarti jelek yang saya bahas bukan berarti bagus juga ya. Saya bahas yang kira-kira masih oke lah ya seperti itu. Nah ini BSDE juga kalau kita lihat BSDE ini cukup menarik tradingnya. Dia sideways-nya di area sekitar ini ya 1020 sampai dengan 1120-an ya atau 1110 ya. Jadi dia masih di tengah-tengahnya. Kalau mau buy sekarang boleh aja uh, pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 1020 dan 1000. Jadi kalau turun banyak 1000 lebih baik jual dulu karena dia turunnya bisa dalam. Memang sih loh Pak Sunar katanya turun bawah 1000 jual dulu. Ternyata kalau hold itu naik loh Pak Sunar. Ya 10% cuan itu 1100. Nah, masalahnya di sini. Kalau misalnya sudah terjadi itu ngomongnya gampang, ya kan? Coba kalau belum terjadi ya kan? Kalau kita mundur-mundur ke belakang, ya kan? Nah, ya kan dia turun, dia gagal ya. Ini naik, oh berhasil Pak Sunan. Turun lagi. Kalau Anda nggak pasang stop loss, ya kan? Ini turunnya dalam, ya kan? Iya kalau Anda bisa tahan segini lamanya, ini nggak terlalu lama sih, ini 2 bulan sampai 3 bulan ya. Tapi setelah itu kan dia turun lagi, ini lama banget ya. Ini memang nyentuh kemudian turun lagi ya. Anda bisa tahan nggak segini lamanya? Ya, 1 tahunan ini ya dari April ini sampai April. Ya ini kan lewat sudah 1 tahun lewat ya. Berarti kemudian dia berhasil naik lagi. Ya. Jadi kadang-kadang memang kalau sudah jadi ngomongnya gampang, tinggal tunjuk aja itu loh. Ya sudah jadi Pak Sunar. Tok itu nggak usah stop loss ya. Ya saya di sini follow the trend. Selama trennya masih bagus ya. Kalau dia breakout dari resistennya kita boleh buy high sell higher. Ya kurang lebih cukup. Oke. Berikutnya untuk SSMS. Nah, SSMS ini dia uptrendnya masih bagus. Eh, Kalau kita lihat dia masih konsolidasi. Ini konsolidasinya lumayan lebar sebenarnya ya. Di 1160 ya. Kalau kita lihat dari resistance sebelumnya yang dia tembus ke atas ya. Sekarang berfungsi sebagai supportnya. Nah, ini sampai 1265. Dia tengah-tengahnya. Ya kalau mau buy sekarang boleh atau tunggu buy average di 1165 1160 sampai 1165 atau DMA20-nya. Tapi kalau DMA20-nya terlalu jauh ya di sini ya. Ini sekitar 1000 sampai dengan 1050 MA20-nya ya nanti ya. Jadi kalau terlalu jauh lebih baik tunggu yang di dekat sini aja. Kalau buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu seperti ini ya, rebound masuk ke atas ya kita barusan buy. Ya. Ini masih ada potensi untuk breakout nggak Mas Nara? Ya ada aja ya. Target price berikutnya kalau kita lihat di area di sini ini di area 1345. Memang kalau kita lihat saham-saham seperti ini ya, sawit ya, kan bisnisnya masih lesu itu Pak Sunar. Kenapa bisa naik tinggi? Ya ada istilahnya itu saham repo atau istilahnya itu saham gadai ya. Saham yang digadaikan oleh pihak tertentu eh, dengan mendapatkan cash ya, dengan imbalan eh, uang uang tertentu ya. Jadi istilahnya pinjem tapi jaminannya sahamnya seperti itu ya. Nanti di buyback di harga berapa? Ya, jaminan kepercayaan si buybacknya ya. Kalau nggak di buyback ya kita nggak bisa apa-apain ya. Seperti itu ya. Ya ambil aja jaminannya ya seperti itu ya. Ya bisa saja karena itu terus dia dinaikkan
Atau aksi korporasi obligasi, penerbitan obligasi. Saya nggak tahu ini ada aksi korporasi apa. Bisa saja repo, bisa saja akuisisi, atau dia penerbitan obligasi baru untuk nutup utang yang lama, dan lain-lain saya nggak tahu. Nggak ada cek sendiri beritanya. Tapi di sini berdasarkan seasonality, dia kalau kita lihat tadi 80% naik di bulan Februari. Seperti itu ya. Ini berikutnya HRTA, ini MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Kalau kita lihat di sini, resisten dekatnya 380. Kalau dia berhasil breakout, kita boleh tambah lagi atau average up, target price-nya di sekitar 400 dan 420-an ya. Nah, kalau sudah punya, pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di 360, maksimum stop loss-nya di 346. Mau langsung HK buy berdasarkan seasonality bulan Februari boleh saja ya, mendekati penutupan, atau di awal-awal ya, awal-awal Februari pertama, kita langsung buy, kemudian kita pasang trade stop-nya. Yang mudah-mudahan berhasil. Lebih cukup ya. Berikutnya untuk BNGA, ini masih menarik. Sebelumnya BNGA ini sampai akhir bulan Januari ini ya, tanggal 31, dia ada aksi korporasi private placement ya. Masalah untuk mencukupi target rasio minimal ya. Bursa Efek Indonesia kalau asal seperti itu, dia ada private placement harganya 1515 atau berapa gitu saya lupa. Pokoknya nggak sampai 1.700 ya. Ya harga private placement-nya, cuma rasionya saya nggak tahu. Nah, saya terus aja nggak seberapa ngikutin, cuma sekedar ingat saya sih gitu. Jadi ini di tengah-tengahnya antara 1705 sampai 1790, yang mau buy on weakness tunggu aja di 1705 atau 1650 ya. Jadi untuk BNDA ini masih bisa breakout lagi, bisa ya seperti itu ya. Cuma buy-nya bertahap aja. Memang kadang-kadang menjengkelkan, volumenya bisa tiba-tiba hilang, bisa ekornya panjang ke atas seperti ini ya. Jadi jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya JSMR ini breakout dari resistennya, dia breakout dari sideways range-nya ya. Hari ini dia breakout ya. Volumenya juga masih bagus. Pasang stop loss-nya di 4980. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar untuk JSMR ini ya? Kita lihat aja mundur ke belakang. Setelah 4980 di atas 5000, maka target price berikutnya ya itu di 5400, berikutnya lagi di sini di 5825, kemudian berikutnya lagi di area sekitar 6200. Jadi untuk jasa marga ini uptrend-nya masih bagus, tapi biasanya jangan lupa ya di sini ya. Kalau kita perlihatkan ya, dia hijau naik tinggi, besoknya cenderung naik tapi dia langsung pullback ya. Jadi kalau yang mau buy tunggu aja di 4610 lebih baik ya. Area sekitar MA20-nya kalau dipotong jangan langsung buy. Ketika dia memotong lagi ke atas ya, dari bawah ke atas memotong menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy. Nah, kalau nggak dikasih kita buy hasil higher, naik ke atas 5150 kita buy, target price berikutnya di 5400 dan 5825. Itu untuk JSMR ya. Ya, nah, itu masih cukup menarik ya kalau mau buy ya. Nah, mau langsung HK boleh, tapi jangan lupa ada risiko untuk pullback karena sebelumnya 2-3 candle naik atau 4 candle ya, dia nggak lama lagi pullback ya seperti itu ya. Ini 2 candle naik dia pullback, ini 2 candle naik dia pullback ya seperti itu ya. Ini 3 candle 2 candle lah sebetulnya ya. Naik terus dia pullback. Ini 3 candle sampai 4 candle naik kemudian pullback ya. Jadi ini bisa aja mungkin pullback besok atau lusa ya seperti itu ya. Tapi yang di sini kalau berdasarkan seasonality, karena berdasarkan seasonality kan kalau kita kembali ke tadi worksheet-nya ya, worksheet-nya saya lihatkan di sini, kita lihat dia kan, sebentar sebelum saya ganti ya, worksheet-nya di sini kalau kita lihat dia naik ya di sini untuk CSMR kan dia empat empat kali naik di bulan Februari ya. Jadi mulai dari 2019 sampai dengan 2023 ya seperti itu ya. Jadi 4 kali naik, hanya 1 kali naik aja di 1 kali turun di tahun 2020, waktu itu mungkin COVID itu ya. Jadi sebenarnya wajar aja sih kalau yang banyak yang nggak 100% naik di bulan Februari, karena kalau kena tahunnya waktu COVID itu kan masalah mulai Februari ya dia mulai turun ya seperti itu ya. Jadi saya rasa sih seperti itu ya. Sambil saya coba lihat, sebentar tadi saya lupa lihat cek datanya ya. Coba saya cek datanya apakah masih benar. Kurang lebih sih benar ya yang saya bagikan ini ya. Jadi saya sudah cek dengan sekuritas lain, ya kurang lebih datanya sama ya. Jadi Anda bisa download ini, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Tapi ada password ya, passwordnya sudah saya sebutkan di awal ya. Eh, dan di akhir video jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.